sang maestro drum. Dia merupakan salah satu pelopor, dijuluki juga sebagai profesor drum. Dia juga merupakan salah satu influence bagi para drummer dunia. Dia bernama Cornelius Elwood Peart. Dan Neil Peart juga memenangkan banyak penghargaan untuk drum, dan termasuk salah satu drummer terbesar sepanjang masa. Neil Peart bahkan sempat berada di urutan 4 dari 10 daftar drummer terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone, setelah Ginger Baker, Keith Moon, dan John Bonham. Peart berhasil membuat band Rush menjadi band yang diperhitungkan oleh dunia musik pada saat itu. Neil Peart berasal dari Kanada. Selain sebagai seorang drummer, Neil Peart juga seorang penulis lirik di dalam band. Dan Neil Peart ternyata juga sudah menulis 4 buku, di antaranya sebuah buku yang berjudul Ghost Rider, yang bercerita tentang hidupnya setelah putri dan istrinya meninggal dalam rentan waktu 1 tahun. Orang tuanya bernama Glenn dan Betty Peart. Dia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Saudara-saudaranya adalah Denny, Judy, dan Nancy. Dulunya dia tinggal di pertanian keluarganya di Hagersfield, Ontario, di pinggiran Hamilton. Ayahnya adalah seorang manajer di perusahaan suku cadang, Dalziel Equipment, sebuah perusahaan dealer mesin pertanian internasional, Harvester. Pada tahun 56, keluarganya pindah ke daerah Port Dalhousie. Peart bersekolah di Gracefield dan setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah Lakeport. Dia menggambarkan masa kecilnya sangat bahagia. Dia menyatakan dia mengalami kehidupan keluarga yang hangat. Semasa kecilnya, Peart sering mendengarkan musik pop di radio transistornya. Dia juga belajar piano, tetapi lebih berminat bermain drum, yang dipraktekannya pada berbagai benda. Dan pada ulang tahunnya yang ke-14, orang tuanya membelikannya sebuah drum. Dia sempat belajar musik dari Don George di Peninsula Conservatory of Music. Dia bermain di band-band lokal seperti Mumblin' Something, Majoritas, dan G.R. Flood. Band pertamanya bernama The Eternal Triangle. Pada usia 18 tahun setelah berjuang untuk mencapai kesuksesan sebagai drummer di Kanada, Peart melakukan perjalanan ke London. Dia berkeinginan untuk menjadi musisi profesional. Neil bermain di beberapa band dan sekali-sekali menjadi session player, tapi sepertinya tidak cukup untuk menghidupinya. Oleh karena itu, dia harus mencari uang tambahan dengan berjualan perhiasan di sebuah toko yang bernama The Great Frog di Carnaby Street. Selama di London, dia mulai membaca tulisan karya novelis dan objektivis Ayn Rand. Tulisan-tulisan Rand cukup berpengaruh pada Peart. Pengaruh ini dapat kita baca di beberapa lirik lagu. Di antaranya, di lagu yang berjudul Anthem dari album Fly By Night yang keluar tahun 75, dan lagu 2112 yang keluar pada tahun 76 dari album yang bernama sama. Setelah lebih kurang 1,5 tahun menjalani kehidupannya di London, Peart merasa kecewa dengan karirnya di dunia musik yang begitu lambat, yang pada akhirnya membuatnya mengambil keputusan untuk kembali ke Kanada. Saat kembalinya ke St. Catharines, dia bekerja untuk ayahnya, menjual suku cadang traktor di toko peralatan Dalziel. Setelah kembali ke Kanada, Peart pun direkrut untuk bermain drum di band St. Catharines yang dikenal sebagai Hush, yang bermain di sirkuit bar di Ontario Selatan. Dan tak lama setelah itu, seorang kenalannya meyakinkan Peart untuk mengikuti audisi untuk band yang berbasis di Toronto yang bernama Rush. Saat itu, band Rush membutuhkan drummer baru untuk menggantikan drummer lama mereka yang bernama John Ratsey. Geddy Lee dan Alex Lifeson langsung mengaudisi pada saat itu. Mereka mengenang dan menceritakan awal kedatangan Neil pada hari itu, yang menurut mereka sebagai hal yang lucu karena dia datang dengan celana pendek, mengendarai Ford Pinto tua yang juga sudah usang, dan drumnya disimpan di tempat sampah. Ya, saya nggak tahu sih. Emang mobil punya tempat sampah yang gede buat masukin drum ya? Nggak ngerti juga gimana pada saat itu. Ya, lanjut. Ya, Neil Peart sendiri merasa seluruh audisi adalah sebuah bencana. Geddy Lee dan Neil Peart cocok secara pribadi. Ya, karena mereka memiliki selera yang sama dalam buku dan musik. Lifeson memiliki kesan yang kurang baik terhadap Peart pada saat itu. Setelah beberapa kali diskusi antara Lee dan Lifeson, Peart akhirnya secara resmi bergabung dengan band pada 29 Juli tahun 74, 2 minggu sebelum tur AS pertama mereka. Mereka menjadi band pembuka untuk Earth Band milik Uriah Heep dan Manifest Man
di hadapan lebih dari 11.000 orang di Civic Arena di Pittsburgh pada 14 Agustus tahun 74. Dan Neil Peart menggunakan drum dari Slingerland dengan warna silver di pertunjukan pertamanya bersama Rush. Selain sebagai pemain drum, Neil Peart juga bertugas sebagai penulis lirik utama untuk band. Setelah bergabung dengan Rush, Neil Peart sendiri juga sudah menulis beberapa lagu. Album pertamanya dengan Rush adalah sebuah album yang diberi judul Fly By Night yang keluar pada tahun 75 dan cukup sukses. Album ini memenangkan Juno Award untuk Most Promising New Act. Album selanjutnya berjudul Cares of Steel, tapi sayangnya kurang mendapat tanggapan positif dari para penggemar dan kritikus musik. Dan tanggapan negatif ini banyak tertuju pada bagian side B pada lagu The Fountain of Lamneth. Ya, saya yakin side B ini, anak-anak tahun 90 pasti tahu lah maksudnya dari side B ini. Ya, side B ini, kalau dulu, pada zaman dulu itu ada kaset, dan kaset itu ada side A dan side B. Gitu. Side A ada beberapa lagu, dan side B juga ada beberapa lagu. Ya, oke lanjut. Ada yang bilang lagu ini terlalu lama. Ada juga yang bilang kalau lagu ini bukan cerminan dari band. Dan Neil Peart membuktikannya dengan menulis 2112 di sebuah album berikutnya dengan nama album yang sama pada tahun 76. Peart kembali ke Inggris untuk tur Eropa Utara bersama Rush dan tinggal di Inggris Raya untuk merekam album berikutnya yang berjudul A Farewell to Kings tahun 77 di Rockfield Studio di Wales. Ya, ada sedikit cerita tentang sebuah album A Tribute to the Music of Buddy Rich yang keluar pada tahun 94 dan 97. Pada waktu itu, di tahun 91, Neil Peart diundang oleh putri dari Buddy Rich, Kathy Rich, untuk bermain di konser beasiswa Buddy Rich Memorial di New York City, tampil untuk pertama kalinya dengan Buddy Rich Big Band. Tapi sayangnya, Peart merasa penampilannya kurang maksimal. Dia mengatakan kurang persiapan karena waktu yang juga tidak banyak. Dan dia mengakui kalau dia malu karena saat itu band memainkan aransemen lagu yang berbeda dari yang dia pelajari. Merasa penampilannya kurang memuaskan, Neil Peart memproduseri dan bermain di dua album tribute Buddy Rich yang berjudul Burning for Buddy, A Tribute to the Music of Buddy Rich pada tahun 94 dan 97 untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Berkat Steve Smith dan gaya bermain swingnya, Neil kembali belajar drum di bawah asuhan salah satu murid Freddie Gruber, yaitu Peter Erskine, yang juga merupakan instruktur dari Steve Smith. Pada tanggal 10 Agustus tahun 97, setelah Rush Test for Echo Tour, putri Neil Peart yang saat itu berusia 19 tahun dan juga merupakan anak satu-satunya yang bernama Selena Taylor tewas dalam kecelakaan mobil tunggal di Highway 401 dekat kota Brighton di Ontario. Dan istrinya yang telah menemaninya selama 23 tahun, Jacqueline Taylor, meninggal karena kanker pada 20 Juni tahun 98. Dalam bukunya Ghost Rider, Travels on the Healing Road, Peart menulis bahwa dia mengatakan kepada teman bandnya di pemakaman Selena, "Anggap aku sudah pensiun." Peart mengambil cuti panjang untuk berduka dan berefleksi, dan melakukan perjalanan secara ekstensif ke seluruh Amerika Utara dan Tengah dengan sepeda motornya, menempuh jarak 88.000 km. Setelah perjalanannya, Peart kembali ke band. Peart menulis buku itu sebagai catatan perjalanan geografis dan emosionalnya. Menikah kembali pada 9 September tahun 2000 dengan seorang fotografer yang bernama Kerry Nuttall di Los Angeles yang dicomblangi oleh fotografer lama Rush yang bernama Andrew McNaughton. Ya, akhirnya pada awal 2001, Neil Peart mengumumkan kepada rekan bandnya bahwa dia siap untuk kembali rekaman dan tampil. Hasil dari kembalinya band ini adalah sebuah album yang berjudul Vapor Trails pada tahun 2002. Beberapa kejadian tragis dalam hidupnya sedikit banyak membuat perubahan dalam dirinya, yang pastinya berpengaruh ke dalam band. Pada awal-awal tur album Vapor Trails, anggota band memutuskan bahwa Neil Peart tidak akan ikut dalam sesi wawancara dan sesi bertemu sapa yang biasa mereka lakukan saat tur. Karena Neil Peart selalu menghindari hal-hal semacam ini dan akhirnya diputuskan bahwa tidak boleh ada pertanyaan tentang peristiwa tragis dalam hidupnya. Setelah rilis Vapor Trails dan kembali reuninya dengan anggota band, Neil Peart kembali bekerja sebagai musisi. Dalam edisi Juni 2009 dari situs News, Weather and Sport
yang berjudul Under the Marine Layer, Neil mengumumkan bahwa dia dan Nuttall sedang menantikan anak pertama mereka, yang bernama Louis Peart, yang lahir akhir tahun itu. Pada pertengahan 2010-an, Peart memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara pada Desember tahun 2015, Neil Peart mengatakan kalau dia adalah seorang pensiunan drummer. Akhir-akhir ini Olivia memperkenalkan saya kepada teman-teman baru di sekolah sebagai ayah saya. Dia pensiunan pemain drum. Benar untuk dikatakan, lucu untuk didengar. Dan tidak menyakitkan bagi saya untuk menyadari bahwa seperti semua atlet akan tiba waktunya untuk mengeluarkan diri Anda dari permainan. Saya lebih suka mengesampingkannya daripada menghadapi kesulitan yang dijelaskan dalam lagu kami, Losing It. Namun di sisi lain, Geddy Lee mengatakan Neil hanya tidak lagi melakukan tur karena akan mempengaruhi kondisi badannya. Neil Peart menderita tendinitis kronis dan masalah bahu. Pada Januari 2018, Alex Lifeson mengonfirmasi bahwa Rush pada dasarnya sudah selesai. Neil Peart tetap berteman dengan mantan rekan bandnya. Pada tanggal 7 Januari 2020, mulai dari Mike Portnoy, Billy Sheehan, Paul Gilbert, Paul Stanley, Michael Sweet, Lars Ulrich, dan James Hetfield, dan banyak lagi mengucapkan kehilangan yang sangat akan kepergian sang maestro drum dunia. Pada 7 Januari tahun 2020, Neil Peart meninggal karena glioblastoma, yaitu sebuah bentuk kanker otak yang agresif di Santa Monica, California. Didiagnosis 3,5 tahun sebelumnya. Hal ini dirahasiakan sampai kematiannya. Dan akhirnya keluarganya membuat pengumuman pada 10 Januari. Kematian Neil Peart adalah sebuah kehilangan yang luar biasa bagi dunia musik. Disesali dan sangat disayangkan oleh para penggemar. Ya, tapi umur bukan tentang masalah kesehatan dan kondisi badan. Umur merupakan rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing kita hanya menunggu saat yang telah ditentukan. Oke. Ya, sepertinya itu dulu cerita tentang Neil Peart, dan ini saya rangkum dan saya singkat dan saya perjelas, dan mudah-mudahan yang mendengarkan dan melihat video ini cukup mengerti ya, lumayan ngerti lah apa yang saya omongin. Oke, saya Al pamit, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.